Coba dilihat kajian teori, rangka pemberian, dan hipotesis penelitian. Bab 3 mah berisikan metode kan, metode, objek, metode, ya, penelitian, objek, dan metode penelitian. Lihat aja. Kita lihat di proposal di buku panduan ya. Baik. Anda punya kan buku panduannya? Mungkin yang fisik nggak ada, tapi yang digitalnya ada, Pak. Kalau digitalnya kan ada ya, yang itunya yang lihat saja yang terbaru ya. Itu kan dibahas kan, ada di dalamnya ya, ikuti saja itu ya. Termasuk apa yang isinya, tapi akan ada teliti ya kan. Di situ kan ada daerah area penelitian. Saya sudah buat sebetulnya di buku pedoman itu ya, area penelitiannya itu. Jadi kalau kita lihat sebentar ya, share screen saja dulu. Bisa kelihatan ya, kita ya. Nah inilah ya. Kita gunakan kalau kita ini area penelitian kita ya, kita gunakan ada teori itu effective teaching in school ya. Dari Duncan Biddle dan Fiecus model. Ya. Ini sebetulnya ada di pedoman itu ya. Jadi kedua model ini Duncan dan Fiecus ini ya, berangkat dari proposisi bahwa pembelajaran yang efektif ditentukan oleh 3 kelompok faktor utama: konteks, proses, dan produk. Apa itu konteks, proses, dan produk? Ya kita lihat. Nah ini ya. Jadi ini konteks variabel. Ini sebetulnya input. Konteks variabel itu ya. Ada teacher, karakteristik guru, karakteristik siswa, karakteristik kelas. Nah, ini karakteristik subjek, ini bisa termasuk mata pelajaran ya. Anda bisa meneliti tentang itu. Terus ada karakteristik sekolah, masyarakat, dan ini karakteristik pembelajarannya. Macam misalnya sekarang periode karakteristiknya apakah luring, daring, termasuk karakteristik of the occasion ya. Oke. Nah ini konteks. Konteks itu input, masuk ke proses, variabel proses. Variabel konteks, input, masuk ke variabel proses. Nah di sini ada teacher, guru, persepsinya, strategi, behavior. Jadi kalau Anda belajar tentang meneliti tentang metode pembelajaran guru ya di sini di prosesnya. Di sini ada karakteristik siswa. Nah, ini ada siswa, persepsinya terhadap guru, strategi, perilakunya, gaya belajar, dan sebagainya di sini. Nah, ini juga ada karakteristik daripada tugas dan kegiatan. Ini saling berinteraksi. Jadi kalau misalnya motivasi belajar, ya disiplin, menunda tugas itu termasuk dalam variabel proses, ya. Nah, ini akan nantinya akan menyebabkan outcome produk variabel. Di sini bisa hasil belajar, ya, kognitif afektif, ya, juga bisa minat. Di sini juga bisa terjadi ya minat sebagai outcome, hasil dari proses. Jadi kalau Anda meneliti karakteristik variabel, konteks variabel ke produk, tidak mungkin langsung, ya, tapi akan melalui variabel proses. Kalau Anda meneliti proses, nah ke produk situ saja ya. Jadi berdasarkan ini, berdasarkan basic framework for thinking about effective teaching, kita bisa melihat, nah ini konteks area penelitian bisa meneliti tentang konteks saja. Anda mencoba meneliti tentang
karakteristik guru, sejauh mana sih kompetensi guru yang dimiliki itu, bagaimana sih tentang teknologi kita, pedagogika, konten knowledge dari guru ini. Bisa Anda teliti. Baik dengan proses, misalnya Anda teliti tentang, atau Anda bisa dalam konteks ini kan bisa bermacam-macam, semacam di sini ya. Karakteristik kelas, karakteristik sekolah, Anda bisa meneliti bisa di sini. Tergantung di sini aja yang Anda teliti nanti ya. Proses dan produk. Konten, proses, produk, atau keempatnya model konteks proses, pengaruh konteks terhadap proses terhadap produk, atau model 6 model konteks proses produk. Gitu loh. Ya. Sehingga penjabarannya bisa dibuat seperti ini. Misalnya penelitian tentang konteks, ya Anda bisa meneliti tentang kurikulum pengajaran ekonomi, tentang kompetensi guru ekonomi, kultur akademik, ya, fasilitas pembelajaran ekonomi, lingkungan belajar. Ya. Masuk di sini, yang di sini ya, yang kelewat itu ya di dalamnya itu ada subjek mata pelajaran. Nah, bisa meneliti terkait dengan misalnya proses perencanaan pembelajaran ekonomi, implementasi pembelajaran ekonomi, evaluasi dan perilaku belajar sekarang, metode dan sebagainya lah. Tentang produk, ya, pengetahuan, keterampilan siswa, minat, gitu ya, sikap, ya, kesadaran berekonomi, ya. Terus sikap hemat itu bisa, ya. Nah, gitu loh ya. Jadi nah itu ya. Jadi seputar itu. Nah, itu semuanya ada di buku pedoman, ya. Nah, isinya. Jadi jangan kemana-mana Anda ya membuatnya, tapi fokus. Nah, dari mana nanti Anda akan memperoleh bahannya? Ya dari jurnal. Ini begini sebetulnya ya. Bentar ya, saya cari dulu ya. Dari tadi mencari tulisan saya, tapi kemana saya lupa lagi ini. Nyimpannya di mana? Belum ketemu ini. Bentar ya. Mungkin sudah saya berikan juga ke Anda sebetulnya, cuma saya lupa lagi ini. Di mana saya nyimpan? Sudah saya update gitu loh ya. Bentar ya. Bentar. Bentar, saya belum cari di mana, belum ketemu ini. Allah. Sudah diupdate sama saya. Nah, di sini harusnya nih. Update. Nggak ada. Allahu Akbar. Kemana ini ya?
Tidak ada terpahami. Tinggal nggak ada. Susah nggak ketemu. Kalau sedang gini saya cari susah. Nah pernah diberi di saya nggak tahu di mana teori dalam penelitian kuantitatif pernah dikasih nggak? Aduh ini enak sekali kok saya bicara tentang. Sebentar ya, sabar ya, saya cari dulu pasti ketahui. Tiba orang di set ke saya dicari. Sebentar. Di set peran teori dalam ini ya. Saya ada Pak yang ditulis sama Bapak ya. Ada. Saya kirim di grup aja ya. Buat kirim di grup. Ya, sudah ketemu lah. Sudah ada saya sudah. Saya ulang lagi ya. Supaya Anda paham gitu loh. Udah nggak? Coba dikirim di grup. Nah ini nih. Nah ini kayaknya nih dapat. Masih. Oh, itu ya. Ada ya. Nah ini ya. Oke. Ini teori dalam penelitian kuantitatif ya. Ada kan bisa kebaca ya? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, kemarin kan Ibu Susanti, nah bagaimana Anda mencari di jurnal kan sudah dijelaskan sama Ibu Susanti ya. Yang tidak Anda kalau ingin membuat judul ya, Anda harus ambillah dari jurnal. 10 jurnal Anda lihat dulu ya. Silakan sehingga Anda memperoleh nanti topik. Nah, kalau kita bicara sebentar, jangan dulu ke sini harusnya. Sebentar ya. Stop screen. Supaya ini ini rete. Ini sudah saya dapat. Sekarang saya cari lagi di Medlit ya. Kuliah Medlit di sini kali. Nah ini dulu ya. Ini kan sebetulnya juga sudah saya berikan ke Anda ya. Jadi Anda sekarang harus baca lagi tentang ini. Kita bicara di latar belakang gitu loh ya. Isinya ya seperti ini. Anda tinggal memblak-blak saja. Kebacakan ini juga sudah saya berikan sebetulnya ke Anda ya. Sudah ya. Yang punya yang ini, belum? Kalau yang ini sepertinya belum, Pak. Oke, ini nanti saya kasihkan. Begini, ini bagaimana Anda membuat latar belakang penelitian ya. Jadi kalau berangkat dari adanya masalah dulu. Jadi masalah diangkat dari gap empiris data. Nanti adalah masalah. Masalah itu adalah pertanyaan tentang gap. Masalah itu baru nanti dianalisis oleh kita. Setelah kita mengetahui ada gap, baru kita nanti analisis. Analisis masalah itu terkait dengan persoalan proses untuk mengetahui urgensi masalah diteliti. Ada gap, akan kita lihat nanti ya. Ada gap, kita analisis masalah itu. Penting itu diteliti. Sehingga Anda tunjukkan, oh ini kalau dibiarkan bla 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 maka penting diteliti. Nah setelah itu baru kita memperoleh masalah penelitian riset
problemnya, pertanyaan tentang masalah yang akan diteliti. Jadi ada masalah penelitian. Masalah penelitian itu lahir setelah masalah dianalisis. Sehingga lahirlah urgensinya, penting diteliti, karena itu lahirlah riset problem. Ini bukan rumusan masalah penelitian, tapi riset problem ya. Nah, dari situlah baru kita mencoba mengidentifikasi masalah penelitian. Identifikasi masalah penelitian ini kita akan mencoba memahami tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan timbulnya masalah penelitian itu. Sehingga nantinya kita tahu dari mana datangnya variabel penelitian itu dari sini. Setelah diidentifikasi, baru nanti kita lihat riset gap-nya, penelitiannya. Jadi jurnal itu pentingnya itu di sini. Ya. Memperoleh gap penelitian, riset gap. Jadi masalah penelitian itu akhir dari gap empiris, gap penelitian. Dua ini ya, gap empiris dan gap penelitian. Nanti gap empiris terkait dengan dikaitkan dengan manfaat itu, ini gap empiris ini akan menjiwai manfaat praktis. Gap empiris ini, sedangkan gap penelitian terkait dengan manfaat teoretis. Jadi riset Anda ini benar-benar memiliki manfaat secara praktis, berangkat dari adanya empiris, data, kesenjangan yang akan diperbaiki, dan manfaat teoritis lahir dari adanya penelitian yang akan Anda coba jawab, gitu loh ya. Atas dasar itulah nantinya Anda akan melahirkan sebuah proposisi penelitian. Proposisi penelitian itu judul, ya. Tidak lain adalah solusi terhadap riset gap, loh ya. Oh iya, nah sudah ada ya, coba di grab ya. Nah itu ini tentang peran teori, nah udah ada di situ. Ini belum ada ya, yang ini ya. Yang ini belum ada, belum punya Anda? Belum, Belum, Pak. Pak. Oke, nanti saya kasih juga yang ini juga bab 3-nya ya. Saya kasih. Oke. 3 pertemuan nanti ya, 4 pertemuan berikutnya Anda kan harus mencari jurnal. Oke, kita lihat. Nah, berdasarkan proposisinya ini nanti jadi judul penelitian, kelihatan originalitas Anda ini. Nah, dari berdasarkan proposisi penelitian, maka lahirlah pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaan penelitian akan menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Kita lihat misalnya. Nah, ini apa itu sih masalah? Ya. Masalah itu ya kesenjangan. Jadi ini harapan, ini kenyataan. Ya. Jadi kalau penelitian itu pasti selalu diawali dengan adanya masalah. Jadi kalau untuk Anda mah diberangkatnya dari masalah yang sifatnya praktis. Kalau S2, S3 mah tidak usah ada masalah seperti ini, tapi bisa langsung di riset. Ya. Kita berangkat aja dari masalah dulu. Nah, masalah kata sekarang itu kan a problem any situation, di mana adanya gap antara harapan dan kenyataan. Jadi harapan itu kenyataan ideal, normatif, target, ya. Ini juga ada sih, Anda sudah ada nih, saya lihat grup. Barusan ada juga kan dari masalah Rista. Nah, sudah ada ini. Tapi ini yang sudah diupdate sama saya, ini sudah diperbaiki ya. Lengkap sudah, tinggal bab 3 ya, bagus lah. Berarti Anda sudah punya apa? Saya kirimkan lagi. Ini ada, kalau sekarang kan judulnya dari latar belakang dari masalah sampai tujuan dan manfaat penelitian. Ini kan yang Anda kirim ini sampai tujuan, ini sudah diupdate oleh saya. Oke ya. Nah, di sini kenyataan itu ya positif statement, pencapaian fakta. Nah, jadi bisa Anda lihat gap itu ada gap positif, ada gap negatif. Positif kenyataan melebihi harapan, kalau negatif gap negatif itu gap 2. Kenyataan di bawah harapan. Masalah yang mana? Nah, kita ambil apakah yang gap 1 atau gap 2. Bisa diikuti enggak? Bisa diikuti? Bisa? Bisa, Pak.
Bisa, Jadi Pak. yang mana? Mau gap 1, mau gap 2 tidak jadi persoalan, silakan saja. Yang penting masalah itu adalah ya, kesenjangan yang menimbulkan gangguan, ancaman, kesulitan, dan atau tidak jelasan. Mau positif silahkan gap 1 selama itu kenyataan melebihi harapan tapi akan mengancam. Gangguan, menimbulkan kesulitan, silahkan teliti. Gitu loh ya. Atau yang kedua, pokoknya kriterianya masalah itu adalah gap. Gap yang bagaimana, yang mengancam, yang menimbulkan gangguan, yang menimbulkan ancaman, menimbulkan kesulitan, dan atau tidak jelasan. Jadi kalau begitu yang disebut dengan masalah itu adalah sebuah pernyataan mengenai penyimpangan. Ya. Sesuatu yang salah. Menurut saya mah ya, pernyataan kesenjangan empiris antara yang diharapkan dengan yang menimbulkan gangguan, ancaman, kesulitan, dan atau ketidakjelasan. Selama itu tidak mengganggu, tidak mengancam, tidak menimbulkan kesulitan, tidak menimbulkan, bukan masalah yang layak diteliti. Jadi sampai dari mana kita tahu bahwa masalah itu menimbulkan gangguan, ancaman? Dari hasil analisis masalah. Contoh misalnya. Jadi kalau kita bicara gap ini pasti data. Ya. Data. Misalnya. Atau misalnya kalau tidak ada, dapat pakar. Kecenderungan cek pakar, misalnya kecenderungan, siswa kita mah suka menunda-nunda tugas. Itu saya susah data itu. Ambil saja pendapat pakar atau dari berbagai hasil penelitian orang lain. Misalnya penelitian di Kabupaten A, Kabupaten C, dan semuanya menunjukkan ada masalah tentang itu. Jangan Anda terus riset sendiri ke sekolah. Ambil 25 itu bias. Ya, saya tidak sependapat dengan itu. Ya. Jadi kalau tidak ada data ya seperti itu, ambil pendapat pakar. Kalau misalnya ini benar-benar pakar gitu, ya orang yang kredibel, yang diakui. Kalau kita bicara tentang ekonomi kan Sri Mulyani itu pasti kita kredibel, kita percaya ngomong dia. Nah, misalnya contoh, ini contoh saja. Kebetulan contohnya bukan di bidang pendidikan ekonomi, nggak apa-apa ya. Anda bisa mengikuti. Misalnya, data menunjukkan selama 5 tahun terakhir, berarti kan ada tabel dari berbagai sumber kan Anda. Anda simpulkan data menunjukkan selama 5 tahun terakhir, pertumbuhan pangsa pasar dan laba usaha kecil menengah terus turun. Nah, ini pasti ada tabel kan nanti. Nah, jadi sini ada masalah. Jadi kita nyatakan masalahnya. Telah terjadi penurunan berkelanjutan kinerja bisnis. Nah, kita tarik ke atas pangsa pasar dan laba itu sebagai indikator dari kinerja bisnis. Jadi Anda harus paham kalau Anda bicara hasil, misalnya Anda menunjukkan oleh adanya apa itu di siswa itu tentang tuntasan belajar, nilai yang dicapai, nilai ujian ekonomi. Anda bisa menggunakan itu, berdasarkan itu Anda tarik ke atas. Buat digenerasikan saja. Nah, terjadi stagnasi pencapaian hasil belajar siswa dalam bidang ekonomi berdasarkan indikator-indikator yang Anda temukan. Ya. Oke. Nah, nyatakanlah telah terjadi. Nah, perhatikan, masalah selalu dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan, bukan kalimat pertanyaan. Berdasarkan data kita rumuskan telah terjadi penurunan berkelanjutan kinerja bisnis. Nah, ini kan terjadi penurunan berarti adanya gap 2 kan ini. Ya sesuai dengan harapan. Apakah ini layak diteliti? Apakah ini mengganggu, mengancam atau tidak? Nah, kita analisis masalahnya. Ini contohnya ya. Nah, ini contoh. Ya. Contoh. Jadi dilakukan masalah, analisis masalah. Ya.
Jadi dilakukan apakah itu mengganggu, mengancam, ya kita coba analisis masalahnya. Jadi masalah tidak sama dengan masalah penelitian. Ya, sebuah masalah dapat dipecahkan dengan berbagai cara. Perbaikan manajemen, perbaikan pembelajaran, konsultasi dengan konsultan, melalui penelitian. Nah, gitu lah ya. Nah, sekarang kita lakukan analisis masalah, proses untuk mengetahui apakah urgensi tidak masalah itu. Sejauh mana urgensinya fenomena itu kalau dibiarkan. Jadi analisis masalah ini mencoba upaya peneliti untuk menentukan urgensi atau pentingnya masalah untuk peneliti. Jika tidak diteliti, nah menimbulkan, apakah tadi penurunan itu menimbulkan kesulitan, gangguan, ancaman atau tidak, atau menimbulkan ketidakjelasan. Jadi masalah, dari situlah nanti akan muncul akhirlah masalah penelitian. Jadi masalah penelitian itu adalah pertanyaan tentang masalah kesenjangan yang akan dipecahkan melalui penelitian ilmiah. Nah, bisa saja masalah penelitian itu deskriptif, apa, siapa, di mana, bila mana, mengapa, bagaimana, itu eksplanasi. Ya. Deskriptif ya siapa, di mana, bila mana, itu kan. Mengapa, bagaimana, itu eksplanasi. Nah, sekali lagi masalah, kalau permasalah dalam bentuk kalimat pernyataan, kalau masalah penelitian itu dalam kalimat pertanyaan. Sudah di sini ya Anda harus relevan. Ya. Jangan sampai Anda meneliti yang amat banyak sekali mahasiswa penelitian kan deskripsinya itu amat sangat psikologi. Kaitannya dengan pembelajaran susah. Dia bukan psikologi, pengaruh misalnya vaksinasi itu belajar terhadap motivasi misalnya, itu kan sangat psikologi. Jadi harus relevan. Ya. Kondisi dengan keahlian. Layak. Waktu, biaya, ketersediaan data. Menarik sesuai dengan minat Anda. Ya. Ini jangan jauh juga. Nah, masalah yang relevan itu kan sudah saya bicarakan tadi kan, area penelitiannya sekitar itu. Proses, gitu kan, input yang tadi konteks, proses, produk. Tadi ya kita yang di buku panduan itu di situ ya. Bisa dipahami ya? Ikuti. Nah, sekarang kita lihat. Nah, contoh misalnya data, nah, ada data ya. Ini ada data. Kalau mana tidak ada data yang jelas, kalau saya meneliti tentang nuna tugas itu kan tidak punya data, ya cari hasil riset orang tentang itu, atau cari pendapat pakar terkait dengan itu. Berdasarkan data pendapat pakar, kita katakan bahwa selama ini kecenderungannya siswa kita suka menunda-nunda pekerjaannya, menunda-nunda tugasnya. Gitu. Oke, telah terjadi penurunan berkelanjutan kinerja bisnis. Nah, ini analisis masalah. Silakan Anda analisis posisi UMKM dalam perekonomian Indonesia itu bagaimana. Ya. Anda analisis posisinya, potensinya apa. Nah, sampai Anda bisa merangkum dalam kalimat, ini kan ringkasan saja, ya. Anda harus menunjukkan bahwa kemudian kecil ini memiliki potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, ya. Cukup Anda tidak usah datanya disampaikan, tapi cukup Anda katakan saja sitat. Nah, kemudian usaha kecil menengah dalam tatanan yang nasional memiliki peran yang sangat penting, pendapatan dan kesempatan kerja. Pasti Anda berangkat dari data. Dengan demikian, apabila fenomena turunnya kinerja bisnis, nah masalah di atas kan dibiarkan, dikhawatirkan kemudian usaha kecil menengah akan mengalami gangguan, bahkan tidak mustahil terjadi penutupan usaha. Itu artinya, nah ini ancamannya, kesempatan kerja berkurang berarti terdapat ancaman meningkat angka pengangguran. Karena itu fenomena penurunan. Nah ini kalimat-kalimat ini kalimat pungkas kan. Nah itu fenomena penurunan kinerja bisnis usaha kecil perlu dicari penjelasan lebih lanjut. Kan? Tiga-tiga. Nah, dari situlah lahir riset problem. Bagaimana meningkatkan kinerja? Kalau begitu, bagaimana meningkatkan kinerja bisnis? Atau mengapa?
jadi penurunan kinerja bisnis usaha kecil menengah. Katakan saja berangkat dari kenyataan, maka timbul pertanyaan. Anda bisa menyatakan seperti itu, dijelaskan secara tegas di dalamnya, ini loh problemnya. Ya, kami berangkat dari analis masalah di atas, maka dapat dikemukakan pertanyaan penelitian yang dapat diajukan sebuah pertanyaan penelitian sebagai berikut. Faktor-faktor yang menyebabkan atau mengapa terjadi bagaimana. Nah, sudah jelas kan? Tidak usah kemana-mana, Anda cukup satu lembar ini kan. Di kalimat pertama ini sudah mulai ke Y-nya. Jangan kemana-mana. Sampai sekarang, persoalan hasil belajar siswa, khususnya dalam bidang ekonomi, sampai sekarang menjadi perdebatan para ahli. Sitat, Anda sumber nanti mana. Data menunjukkan, nah itu saja ulah kemana-mana, langsung alih pernama teh. Sampai sekarang, data tersebut ditunjukkan oleh berbagai data atau pendapat para ahli, bla 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 bla. Gitu saja sudah langsung ke kesenjangan empiriknya. Jadi nggak usah pendidikan pembangunan, nah kita bagus apa asal reagenya. Oke, paham? Langsung saja ke Y-nya. Linia pertama di latar belakang. Sehingga tidak tebal-tebal nantinya. Hanya dukungan seperti ini. Paham? Oke, dari situlah. Nah, dari sini langsung identifikasi masalah. Upaya peneliti mengkaji teori dan langsung sebenarnya yang relevan untuk mengerti faktor-faktor penyebab timbulnya masalah. Silakan Anda. Langsung saja setelah bagaimana meningkatkan kinerja, bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa. Merujuk teori. Nah, langsung saja Anda jawab. Banyak faktor yang bisa. Di antaranya langsung ke apa yang ingin Anda teliti. Ya. Langsung saja ke variabel yang akan Anda teliti. Banyak faktor, di antaranya itu ini. Nah, dari situlah Anda cari. Betul kan di sini contoh. Langsung kan, bagaimana meningkatkan kerja bisnis menurut RBT. Nah, business based theory, kompetensi kebiasaan adalah faktor kunci yang menentukan berhasil kerja perusahaan dalam menjalankan. Sudah tentu ini kita sitat sumber dari mana. Berhasil penelitian menunjukkan kinerja bisnis perusahaan erat berkaitan dengan jaringan bisnis dan keunggulan perusahaan sitat. Benarkah kebiasaan merupakan faktor kunci? Nah, baru kita masuk cari riset gap-nya. Ini bukan pekerjaan mudah. Carilah riset gap-nya. Ya. Kesenjangan riset gap itu. Jadi ada hasil penelitian yang banyak ya. Kalau Anda baca buku saya yang saya tulis dengan Pak Edi, metode penelitian manajemen, itu ada berbagai jenis riset gap. Ya. Tapi yang paling banyak digunakan ya, untuk penulisan tesis, skripsi atau disertasi itu ya salah satu saja yang diambil kesenjangan itu. Ini kesenjangan penelitian, celah-celah atau senjang penelitian yang dapat dimasuki oleh seorang peneliti berdasarkan pengalaman terdahulu. Nah, kalau saya mendefinisikan senjang penelitian itu adalah senjang pengetahuan yang menimbulkan ketidakjelasan dalam disiplin tertentu. Misalnya begini, teori konstruktivisme hasil belajar itu sangat ditentukan oleh aku gurunya, tetapi hasil riset menunjukkan masih belum jelas. Nah, jadi ada pengetahuan yang belum jelas, yang perlu kita jelaskan lebih lanjut. Jadi senjang itu pengetahuan, senjang pengetahuan yang mungkin tidak dalam disiplin ilmu tertentu, misalnya dalam ilmu ekonomi, benar enggak jumlah uang beredar bisa mempengaruhi inflasi? Nah, itu kan dicari gitu loh. Nah, makanya yang disebut ada ketidakjelasan. Maka benar nggak gaya belajar ini mempengaruhi belajar siswa? Cari, ngerti nggak ini? Kalau semuanya sudah mah nggak perlu lagi diteliti. Jelas itu yang kita cari adanya ya kesenjangan ya, yang di dalam adalah kesenjangan yang sifatnya hasil penelitian yang tidak konklusif, belum bisa disimpulkan.
Misalnya, hasilnya tidak signifikan, nah itu tidak bisa tidak konklusif, tidak bisa disimpulkan, atau kontradiktif. Cek iya hasilnya negatif, cek iya positif, ya. Tidak signifikan, kalaupun signifikan R-nya sangat kecil, di bawah 10% misalnya. Nah, itulah ya. Ini yang paling banyak digunakan ini, riset dalam bentuk hasil penelitian yang berbeda hasilnya. Ada yang signifikan, ada yang positif, ada yang negatif. R-nya kecil. Gitu. Nah, cek teori mah itu kuduna itu berpengaruh sekali, tapi nyatanya tidak. Nah, itu gap. Ya. Dipahami? Oh, nah ini saya sengaja nih. Nah, ini entrepreneurship education and dan seterusnya ya. Perhatikan di sini ini jurnal apa ini risetnya riset advance gitu. Kenapa saya sebut advance? Karena dia berangkat bukan dari Y ini, tapi dari X-nya. Nggak apa-apa ya. Tapi yang jelas dikatakan sama dia bahwa sampai sekarang konsep entrepreneur itu, jadi entrepreneurship ini sesuatu yang dibicarakan, diyakini itu penting, tetapi sampai sekarang tidak ada bukti yang konklusif. Perusahaan diyakini sebagai pendorong pembangunan karena itu perusahaan muncul dan bla bla. Namun, nah ini sudah riset gap. However, namun tidak ada bukti konklusif mengenai kontribusi usaha terhadap niat dan seterusnya. Itulah. Ini riset gap. Nah, ini solusi gapnya. This issue dan seterusnya ya. Jadi masalah ini memerlukan penelitian lebih lanjut tentang mekanisme bagaimana perusahaan berkontribusi mendorong niat kewirausahaan. Terutama cara besar dengan efikasi diri dan maka lahirlah perhatikan oleh Anda. Jadi self efikasi learning orientasi itu sebagai solusinya. Langsung cina, tapi melalui dua variabel ini. Oke, bukti terbaru menunjukkan bahasa ya. Contoh lain ini isu penelitiannya. Meskipun manfaat orientasi kebiasaan hijau telah dibahas dalam penelitian sebelumnya, tetapi bagaimana orientasi kebiasaan hijau ini mempengaruhi kinerja lingkungan dan lingkungan masih belum jelas. Ini lahirlah. Nah, ini memunculkan dia menggunakan green technology dinamika sebagai moderator. Jadi, ketika Anda membuat solusi, kemungkinan solusi itu Anda menambah variabel mediator, atau solusinya dengan variabel moderator. Loh, solusinya ya. Oke, bisa dipahami? Makanya, kaitannya nanti Anda apa itu mediator moderator, ya Anda kaitannya dengan peran-peran teori dalam penelitian kuantitatif, dijawabnya di sana. Gitu. Ini kan persoalan mediasi itu terkait dengan persoalan teori. Oke, sampai situ ada pertanyaan dulu enggak? Bisa diikuti? Ya, diikuti? Bisa, Pak. Ya, oke. Jadi memang harus banyak baca. Kalau salah benar mah nomor 2, yang penting baca, berupaya baca kan jadi benar ke dia kan. Nah, makanya nanti di seminar itu benar-benar Anda seminar. Jadi seminar itu akan tampil di sini pembahasnya siapa, pembahas utama bahas sendiri, yang lain boleh nanya. Tapi misalnya Farid tampil di moderatornya siapa, nanti dibuat ya susunannya nanti ya, susunannya siapa, moderatornya siapa, pembahasnya siapa. Pembahasnya seorang. Khusus dia membahas sendiri, yang lain mengikuti saja. Nah, baru nanti setelah dibahas, baru Anda yang lain silahkan bertanya, gitu loh. Dan tentu bukan untuk saling bantu, tapi saling mengkoreksi, ya. Jadi supaya dimungkinkan ini memperbaiki isinya. Paham ya? Nah, pertanyaan, mengapa perlu ada gap penelitian? Yang pertama, ya, menuntut peneliti merumuskan tujuan dan manfaat penelitian dengan jelas. Ya. Yang kedua, memastikan peneliti menunjukkan originalitas. Nah, itu penting nama.
Wah, Anda tekan nanti seperti kita jelaskan nanti di peran ya, di peran teori ada. Jadi ketika Anda akan menguji sebuah model ada replikasi sifatnya atau replikasi ekstensi. Replikasi mah nurutan we dicaplok itu dipindahkan. Orang lain penelitiannya di Ghana, ya mah di Indonesia. Indonesia di Sukabumi misalnya. Bisa boleh saja, tapi itu mah replikasi. Anda tidak ada hipotesis milik Anda, atau mau hipotesis orang lain diuji ulang. Jadi Anda tidak punya hipotesis sendiri, ataupun mungkin Anda membuat replikasi, ekstensi, memperluas. Nah, memperluas itu ditambah variabel mediator, tambah variabel moderator. Gitu. Itu berdasarkan kajian. Menunjukkan peneliti memahami body of knowledge. Nah, tahu betul, makanya jangan sembarang disutur Anda tuh pemasaran sekbangek, padahal Anda tidak tahu body of knowledge tentang manajemen pemasaran. Nah, mengukuhkan peneliti berkontribusi dalam mengisi ketidakjelasan pengetahuan dalam disiplin ilmu tertentu. Nah, yang terakhir, ini memungkinkan peneliti mempublikasikan penelitiannya dalam jurnal berreputasi di bidang ilmu yang ditekuni, gitu loh. Ya. Jadi, kalau bisa enggak tidak ada risetnya, sebetulnya bisa, ya. Penelitian tanpa riset gap itu adalah penelitian yang sifatnya terapan. Ya, untuk kebaikan, ya itu berangkat dari gap empiris saja. Bagaimana meningkatkan teh? Nah, tanpa riset. Tetapi kalau Anda sebagai seorang calon ilmuwan mesti dilengkapi dengan riset. Riset gap itu, kalau penelitian tanpa empirical gap, bisa nggak riset gap saja? Bisa, sangat bisa. Nah, itu mah level S2, S3, begitu mah. Jadi kalau berangkat dari riset gap, itulah penelitian fundamental. Penelitian pengembangan ilmu. Nah, gitu. Kalau ini semacam ini nih, yang tadi yang ini nih. Nah, in the recent decade. Nah, ini pengembangan ilmu. Dia berangkat dari bukan dari Y-nya, bukan dari intensinya, tapi dari konsep entrepreneurnya. Biasanya pengembangan ilmu berangkatnya bukan dari Y, tapi dari X-nya, dari obatnya, gitu loh. Tidak nanti ya. Oke ya. Dipahami kan? Bisa dipahami? Oke, jadi kalau Anda mah dituntut ya supaya Anda nantinya tidak terlalu sulit mengikuti S2 S3, berangkatlah dari adanya empirical gap plus research gap. Sehingga nanti tujuannya itu empirical gap itu praktisnya bagaimana meningkatkan kinerja usaha kecil, manfaat teoritisnya dijawab dengan jawaban terhadap research gap. Memberikan informasi tambahan bagaimana sebetulnya pengaruh terhadap Y itu, apakah melalui apa atau dalam kondisi apa. Nah, itulah manfaat teoritisnya. Bisa dipahami ya? Nah, ini gap penelitian, solusi gap, contoh. Pertama, menyebabkan terjadi penurunan kinerja, ini masih masalah, ini diringkaskan kembali ini ya. Gap dari berhasil, nah ini gapnya, solusinya penelitian akan menguji peran jaringan mesin dan bla bla bla. Nah, baru proposisinya. Bisa Anda baca ya? Apa penelitiannya? Jadi bukan rumusan penelitian nanti ya di proposal nanti, tapi research. Pertanyaan penelitian ada dalam teks ya, bukan rumusan masalah penelitian, tapi pertanyaan penelitian. Bisnis dan seterusnya ya, memediasi apa kalau saya memediasi apa jangan bisnis kalau memediasi secara serial. Nah, gitu. Kalau dibahas lebih lanjut perencanaan penelitian, ada yang selalu menyatakan perencanaan penelitian kudu ada perencanaan penelitian deskriptif, perencanaan tentang kondisi aktual, konsep dan apa yang dimiliki. Seberapa besar tingkat kompetensi kewirausahaan, seberapa besar tingkat kesehatan perusahaan. Itu ada deskriptif. Silakan saja Anda kalau merumuskan seperti itu. Tapi kalau saya tidak menyarankan menggunakannya,
Langsung saja ke eksplanasi. Toh nanti ini juga dijawab. Tapi kalau ingin lengkap silahkan dua-duanya. Tidak salah ya. Kecuali untuk di jurnal mah tidak ada rumusan pertanyaan deskriptif dan jurnal mah singkat. Ya, kalau skripsi mah iya, boleh-boleh saja. Nah, itu deskriptif dengan selanjutnya tentang hubungan atau perbedaan antara variabel bukan antara konsep. Yang kemudiannya akan diuji secara empiris. Apakah ini kan apakah jaringan memediasi? Nah, ini mah eksplanasi, tidak ditanyakan sejauh mana tingkat tuh. Nah, gitu ya. Paham? Dipahami? Paham? Nah, ini eksplanasinya ya. Nah, eksplanasi apakah tingkat komitmen organisasi berpengaruh terhadap bagaimana pengaruh kondisi budaya organisasi terhadap tingkat, apakah tingkat komitmen mediasi. Seperti itu semuanya tingkat itu menunjukkan variabel ya. Apakah ada perbedaan tingkat kinerja bisnis perusahaan dilihat menurut strategi bisnis yang dijalankannya? Nah, itu semuanya eksplanasi. Apakah kondisi politik organisasi memediasi pengaruh? Nah, apakah tingkat ada seterusnya memediasi? Oke, paham ya? Dipahami? Nah, ini tujuan penelitian. Nah, ini yang saya coba rombak dari mulai S1 sampai S3. Kebanyakan tujuan penelitian itu adalah isi format rumusan tujuan itu yang paling umum dalam skripsi sampai di sini. Tujuan penelitian adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh, pindahkan dipindahkan tina rumusan tina pertanyaan penelitian ya. Harusnya tidak begini. Perhatikan tujuan penelitian kuantitatif itu menguji teori, baca Creswell ya makanya. Nah, tujuan penelitian itu kumpulan pernyataan yang menjelaskan sasaran, maksud atau gagasan dibangun berdasarkan masalah penelitian tertentu. Nah, rambu-rambunya cek Creswell menggunakan kata-kata yang menandai tujuan. Misalnya, tujuan penelitian adalah tujuan penelitian ini adalah menunjukkan teori, model, atau kerangka konsep yang akan digunakan. Misalnya, tujuan penelitian adalah menguji teori. Jadi begitu ya, tujuannya adalah menguji teori apa? Menguji teori kontributisme dengan menganalisis, gitu. Menunjukkan variabel yang diberi kepada dan frasa yang menghubungkan dengan penelitian adalah untuk menguji teori dengan menganalisis pengaruh. Urutkan penyebutan pada bebas terlebih dahulu sebelum variabel terikat. Menguji teori dengan menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap terikat yang dimoderasi oleh. Nah, gitu loh. Contoh. Yang di atas tujuan penelitian disebutkan kalau di sini. Tujuan penelitian konvensional ini adalah menguji teori relationship base sebagai upaya mengisi kesenjangan, senjang penelitian tentang hubungan, bla 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 bla. Tidak ada kan seperti yang biasa-biasa. Ini adalah menguji model menengah yang dibangun dan seterusnya. Dipahami ya? Dipahami? Nah, ini manfaat penelitian. Jadi manfaat praktis lahir dari empiris, kebijakan, teori lahir dari penelitian. Pengembangan ilmu. Nah, gitulah ya. Bisa dipahami? Gitu ya? Ada pertanyaan? Saya kirimkan lagi peran penelitian dalam penelitian kuantitatif ya. Anda harus paham betul itu ya. Kuantitatif itu nanti Anda karena ini tapi Anda sudah ada kan, sudah punyanya ini peran kuantitatif, coba dibaca dulu ya. Ke depan kita bahas ini. Oke? Jadi barangkali kita bahas ini sampai dengan bab 3 ya. Berikutnya ya sudah Anda harus mempersiapkan diri untuk membuat makalahnya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Pertanyaan? Pak, boleh izin bertanya, Pak? Boleh. Kalau misalkan itu di masa saat ini gitu ya, Pak, masih pandemi, meskipun katakanlah sekarang sudah ada kabarnya siswa boleh PTM, namun kan ada rumor lagi PTM harus dikurangi lagi gitu ya, Pak. Nah, apakah
penelitian dengan metode eksperimen masih diperbolehkan begitu Pak untuk Boleh-boleh saja, siapa yang tidak boleh. Tapi yang penting bahwa jawab begini, apakah mungkin kita melakukan eksperimen? Itu pertanyaannya. Kalau mungkin boleh, kalau tidak mungkin ya tidak bisa. Kan tadi udah kata masalah itu, kriteria masalah itu datanya bisa dikumpulkan. Gitu ya, Pak ya. Kalau datanya sebagus pun isunya, fenomenanya, kalau datanya tidak bisa dikumpulkan ya sudah selesai, tidak bisa diteliti. Gitu loh, oke? Itu kan sudah saya bahas tadi, datanya bisa dikumpulkan. Ada lagi pertanyaan bagus? Lagi pertanyaan? Ayo semangat, 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 semangat. Nah, kelihatannya kalau kurang baca mah nanti Anda yang membuat proposal ya. Jadi Anda harus belajar lagi tentang sampel. Ini nanti detail ya Anda membuatnya. Belajar lagi tentang metode. Jadi di sini mah apa yang telah Anda pelajari akan dipraktekkan oleh Anda. Mudah-mudahan proposal ini bisa dijadikan Anda untuk nanti sebagai skripsi gitu loh ya, dengan berbagai masukan dari teman-teman Anda. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya mau nanya Pak, Boleh. untuk bahasan kita sendiri itu boleh yang pendidikan maupun non-pendidikannya kan Pak? Kapan sudah tadi saya jelaskan dalam area kita, area tentang pendidikan. Masih aneh Anda mah. Itu kan konteksnya mana subjek matter, tapi dalam konteks pembelajaran kan sudah saya makanya baca ya pedoman. Itu loh tidak diperhatikan kan konteks, proses, produk sekitar itu. Ya. Dipahami? Kita namanya seminar pendidikan ekonomi. Kalau tiba-tiba Anda meneliti tentang pengaruh faktor fundamental terhadap harga saham, itu mah bukan pendidikan ekonomi, Neng. Mungkin itu ya maksudnya ya pengaruh ini pada permintaan Honda bebek misalnya. Bukan itu. Konteksnya tidak begitu. Rahimatul, bagus pertanyaannya ya. Ada lagi. Kalau tidak ada cukup sekian dulu capek. Ya. Foto dulu. Cuma segini kan pesertanya. ya, Pak. Ini Pep itu siapa? Ini Pep itu ini. Ibu Sumartini Pak. Oh, Ibu Sumarti. Iya Pak. Mana Witesa. Ibu udah mang Ibu. Oke. Foto dulu. Saya foto ya Pak. Oke, sip Ini Satu. dulu semangat semuanya. Satu. Yuk semangat. Waalaikumsalam. Punten Hai, bagus kemana, nanti Ibu? ngedet dugi di kampus. Oh gitu, mohon terus balik atos dah ya. Oh, ngadangukeun sih tadi kan Mohon. remejol di kampus. Mangga. Iya foto sudah belum difoto? Ya, 1, 2, 3. Oke, ya. Semangat ya. Baca. Saya mengharapkan ya dari sini Anda bisa nanti ke deskripsi gitu, jadi proposal. Beres, langsung ada diskusikan dengan pembimbing. Harus betul ya. Jurnalnya, cara mencari jurnal sudah dijelaskan Ibu ya, oleh Ibu Susanti kemarin ya. 10 jurnal saja Anda melihat. Ya. Ada pertanyaan, Anda boleh bertanya pada saya, Pak ini jurnal saya ini. Silakan Anda begitu saja dulu ya. Ini Pak, hasil telah jurnal saya 10 ini nantinya. Nah, Anda makanya baca nanti besok kita jelaskan peran teori ya. Modelnya akan replikasi atau replikasi ekstensi ya. Sekali lagi replikasi ekstensi ketika Anda melibatkan mediasi, mediator dan moderator ya. Silakan kita bisa di grup saja diskusinya ya. Oke, setelah Anda telah jurnal 10 jurnal, ide berdasarkan itulah saya tarik. Tapi jangan ngambil jurnal misalnya hasil jurnal dari STIE Malangbong mana nggak ngerti saya juga itu dari mana itu STIE mana itu jurnal, jangan begitu ya. Adalah jurnal internasional ya. Yang bereputasi, jangan jurnal-jurnal yang kecek-kecek ya. Oke. Paham? Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup siang, sudah dipoto?
Sudah Pak tadi Pak. Oh, sudah. Kirim di grup ya. Ya, Nanti Pak. di spotnya belum saya beres-beres. Nanti di spotnya ya. Untuk absensinya. Oke, hari ini cukup sekian ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, ya, diberi kemudahan dan kelancaran, serta apa yang kita kerjakan hari ini menjadi amal ibadah. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Hatur nuhun Pak Kami-kami. Salam buat Ibu. Sehat selalu Bu. Terima kasih, Bu.